Assalamualaikum. Salam Pak. Waduh, Mas, saya Agan dengan Mas siapa nih? Ya Mas Febri. Mas Febri ya. Waduh, Mas Febri, ini saya seneng juga mancing ini. Ini mancing ikan apa nih? Ikan gabus Pak. Hah? Ikan gabus. Ikan gabus. Iya. Terus sudah dapat ikan gabusnya? Belum ya Pak. Hah? 2 jam nggak dapat. Udah 2 jam nggak dapat. Iya Pak. Waduh, nah saya juga memang lagi mikir-mikir nih, kira-kira ada nggak ya orang budidaya ikan gabus itu ya? Oh ada Pak. Hah? Di dusun Redokusuman, Taman Tawan Bantul, di tempatnya Pak Andi sama Pak Prapto. Itu nggak jauh dari sini? Nggak jauh Pak. Oke. Ya, terima kasih ya Mas Febri ya. Itu Mas siapa namanya? Enggak. Mas Angga. Ya. Mas Angga ya, terima kasih ya. Selamat mancing nih. Waduh, mesti diterusin ya. Iya nih. Oke, terima kasih, selamat. Semoga dapat deh ikannya. Yuk, saya pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Ya, ya. permisi. Ya. Saya Agan. Dari mana Pak? Saya dari Jakarta. Saya Pak Prapto. Pak Prapto. Iya. Iya, Pak Prapto. Iya. Ini saya keliling-keliling ini di Iya. daerah sini. Saya dapat informasi katanya ada pembudidayaan ikan gabus. Wadah Pak di sini. Iya. Dengan Pak Prapto berarti ini. Iya. Kebetulan. Kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar, Pak, Bisa. soal ikan gabus. Ya. Ya, bisa. Saya tertarik sekali ini dengan ikan gabus ini karena tadi saya sempat mancing dengan Iya. penduduk desa. Iya. Itu katanya gabus sudah jarang di sungai-sungai maupun di danau-danau ini. Udah hampir langka. Sudah hampir langka gitu ya. Iya. Nah, ini lagi ngapain nih Pak Jendong? Ini mau breeding. Oh, mau grading ya? Iya. Ya, sambil ini Iya. kita duduk aja boleh Pak ya? Ya boleh. Kita duduk Tapi ya di sini aja nih. Iya. Oke, nggak apa-apa. Adanya kayak gini. Ya, nggak apa-apa. Oke, ini mau grading ya. Grading Iya. ini apa Pak? Itu nyeleksi dari Oh, pencarian menyeleksi. besar dan kecil, Oke. ukuran Iya, gitu. oke, baik. Nah, Pak Prapto Iya. ini sudah berapa lama nih membudidayakan ikan gabus? Ya kurang lebih 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Iya. Kenapa Pak? Kenapa mau membudidayakan ikan gabus? Ya dulunya kan cuma coba-coba gitu. Iya. Ikan gabus itu kan kanibal sekali. Setiap kolam tanah itu mesti ada gabusnya. Kadang-kadang kan ada yang beranak di situ. Iya. Saya coba-coba, saya ambil anaknya itu. Setelah ngebul saya ambil, Iya. saya taruh di bak, saya kasih cacing sutra itu. Nanti setelah agak besar, ukur sekian ini, diajari pelet. Nah itu ternyata bisa. Gitu. Jadi emang segala sesuatu itu nggak langsung ini ya, tapi itu usahanya melalui proses. Iya. Waktu pertama, kedua nyoba itu gagal terus apa gimana? Gagal terus. Peralihan pakan itu antara dari cacing ke pelet itu kesulitan sekali. Berapa lama Bapak bisa mengalihkan itu Pak? Ya sekitar 10 sampai 15 hari. 10 sampai 15 hari. Iya. Dan itu berapa kali mengalami kegagalan? Ya enggak saya hitung, cuma coba terus. Coba terus. Iya. Kenapa sih Pak mau ini nggak putus asa, tetap mau ngotot mau gabus ini? Ya. Selain apa, selain karena sudah langka? Ya pertama itu kan ikannya enak. Terus itu bisa untuk obat, obat luka lecet habis operasi. Itu kan bisa Tuh. mengandung minyak albino itu. Albumin. Iya, albumin itu ya. Kalau albino itu yang Iya, bule itu Pak. bule, ya albumin. Albumin Iya. ya. Tapi ini, tar dulu, ikannya enak. Iya. Kan ada ikan lele, ikan gurame, ikan nila, ikan patin. Iya, tapi lebih enak itu, lebih Lebih lezat enak. itu. Lebih enak gurih, kan, Dok? lebih padat. Iya. Harganya barang agak lumayan tinggi. Ada berapa jenis gabus yang Bapak ketahui? Yang saya tahu ada tomang, haruan, terus
Gabus Jawa itu, gabus Jawa, gabus Malas itu 4 itu. Ya, gabus Jawa, toman ya, toman ini banyak di Kalimantan, di Jawa Iya. juga ada, tapi mungkin hanya di tempat tertentu sekarang toman. Iya. Kemudian Rawa. haruan itu ya mungkin sejenis juga dengan Iya. gabus Jawa. Terus tadi malas-malas itu, Gabus Malas. itu yang gimana tuh Pak? Ya, ya agak pendek, seperti itu, sapu-sapu itu. Aha. Iya, bentuknya seperti itu, tapi halus. Lendirnya makin banyak itu. Oh, itu malah sudah lebih jarang lagi barangkali. Itu lebih jarang lagi, itu Sudah lebih langka. mahal lagi. Maksudnya? Harganya, harga konsumsinya. Loh, itu gimana harga konsumsinya gimana? Itu bisa mencapai 70 sampai 100 itu. 70 sampai 100 Ribu, per kilo. per kilo. Iya, Wah, lumayan itu. iya, Gabus Malas. Oke. gabus Malas. Baik. Nah, kembali ke yang Bapak budidayakan di gabus Jawa ini ya, tadi Iya. ya, gabus Jawa. Nah, gimana sih Pak Bapak membudidayakan ini? Iya, seperti tadi dulu. Ngambil dari kolam tanah, induk saya kan di kolam tanah banyak, di sini ada 30 ekor. Dulunya kan saya set di sini, di tempat itu, jaring itu, itu dua-dua. Nanti kalau sudah telur, ngebul, itu induknya betina saya taruh sini, ambil lagi betinanya yang masih bunting itu, Iya. yang ada telurnya, masukkan situ, dan 10 sampai 15 hari nelur lagi, ganti lagi gitu. Oke. Iya. Nah, selama Bapak 3 sampai 4 tahun ini, Iya. apa kesulitannya yang Bapak? Ya, yang alami? kesulitannya cuma pakan awal itu, cacing sutra itu sama musim. Kesulitannya gimana Pak cacing sutra itu? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Itu. Oh, ketersediaannya. Iya. Sini kan beli dari pengepul, pencari cacing sutra itu. Oh, gitu. Jadi ketersediaan cacing sutra ini tidak selalu Ada, terlalu siap. tidak selalu siap ya. Iya. Pak Prapto, terima Iya. kasih banyak. Ya, Ya, tetap terus membudidayakan gabus ya Pak, Iya, karena insya gabus Allah. ini sudah Ya. makin Punah, langka langka, ya. di sungai-sungai kita. Iya. Ya, semoga saja ini juga jadi ikan konsumsi yang bisa memberikan gizi yang baik kepada Iya. masyarakat itu ya. Jadi jangan percaya mitos lagi bahwasanya ini ikan siluman, Iya. ikan Iya. gabus ini ternyata punya protein yang tinggi ya, Iya. bagus untuk kesehatan. Iya. Oke, terima kasih Pak Prapto. Ya, Saya pamit. sama-sama. Ya. Oke, saya mau keliling-keliling lagi. Ya. Mari Pak Prapto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Andi, Iya, Pak. saya Agan. Oh, Saya iya. datang aja. Ini lagi ngapain Mas? Ini baru packing untuk dibawa ke Pati, Pak. Oh, Iya. wah, udah dapat pesanan pagi-pagi ya. Iya, alhamdulillah ini, Pak. Berapa ribu? Ini hanya 1.000 ekor. 1.000 ekor. Iya. Oh, pagi-pagi udah laku 1.000 ekor. 1.000 ekor tuh untuk ukuran segini harganya berapa Mas? Ini harga 800 per ekornya. 800 per ekor. Itu Iya. usia berapa sih? Usia 1 bulan, Pak. Usia 1 bulan. Iya. Wah, mahal ya? Ya, harganya relatif tinggi. Relatif tinggi ya. Waduh, ini saya makin tertarik. Kita bisa duduk Mas? Bisa, Andi, bisa. oke. Saya, aduh ini, iya, ini budidaya ikan gabus. Iya, benar. Tadi harganya 800 per ekor usia 1 bulan. Kok bisa tinggi begitu ya, Mas? Iya, karena biaya produksinya juga tinggi, Pak. Dari mulai awal kita udah pakai pakan cacing sutra, itu harga per liternya juga sudah cukup tinggi. Harga di sini 20.000 per liter. Per liter cacing Iya. sutra. Itu kita nanti pemakaian kisaran 15 hari. Baru dari 15 hari itu kita adaptasikan pakai pelet. Iya. Jadi kalau dari dia semenjak dia menetas sampai ke usia 15 hari itu nggak bisa makan yang lain, Untuk saat ini belum ada penggantinya. belum ada penggantinya. Tapi Mas Andi sebagai pembudidaya
harusnya tetap mencari cara Iya. dong untuk itu ya. Iya, kalau itu kita terus coba untuk alternatif lain. Udah pernah nyoba apa aja selain cacing sutra? Ya, selain itu kita pernah coba dulu dapnia, tapi Apa hasilnya tuh? dapnia, Dapnia itu apa? kutu air kalau orang menyebutnya. Oh, kutu air. Iya. Nah, itu kan susah lagi nyarinya cacing Itu sutra. kan bisa dibuat nanti kan, bisa dibuat dengan Oh, iya, 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 dengan kotoran ternak teknologi ya. gitu, iya. Dengan teknologi. Waduh, ini udah memanfaatkan teknologi nih ternyata ini. Ya, kita berkembang. Nah, sekarang kita bicara teknologinya nih kan, Mas Andi terus berpraktek di kolam Mas Andi ini sendiri. Iya. Apa sih yang teknologi yang Mas Andi terapkan ini di ikan gabus ini? Kalau saya dulu waktu saya kecil-kecil SMP SMA itu saya tanya orang kalau gabus itu susah dibudidayakan, nggak bisa bahkan dibilang gitu karena dulu orang mungkin belum mengenal teknologinya yang begitu jauh, hanya kenal empang saja, kolam tanah gitu ya. Iya. Ya mungkin banyak yang hilang karena gabus itu katanya bisa bisa punya kemampuan beradaptasi ketika air kering, dia masuk ke dalam tanah, Iya. membungkus dirinya dengan lendir-lendir lumpur, Iya. dan keluar lagi pada saat nanti sudah ada hujan lagi. Apa betul seperti itu? Iya, ikan gabus sendiri kan punya kemampuan mengambil oksigen langsung dari udara bebas ya. Ya, insangnya dilengkapi dengan istilahnya arboresan. Gitu. Jadi meskipun tidak ada air, gitu, dia bisa mengambil oksigen langsung dari udara. Itu ya. Bagaimana Mas Andi melakukannya di sini? Ya, di sini kami melakukan untuk pembenihan ikan gabusnya. Untuk pembenihannya kita lakukan secara massal di kolam tanah. Jadi beberapa induk kita masukkan dalam satu kolam tanah. Nanti dalam rentang waktu 3 bulan biasanya itu nanti induk akan memijah. Nah, induk yang memijah itu nanti akan mengerami anakannya. Tiap pagi kita selalu cek kondisi kolamnya. Nanti kalau begitu ada anakan yang sudah siap diangkat, kita tangkap, kita bawa ke kolam baru. Oke, dari dia kecil sampai dia besar siap untuk dipijah itu berapa usianya? Kalau untuk induk minimal 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya. Iya. Dengan berat minimal ya 1 kilo. Itu metode pemijahannya itu bukan alamiah, melalui suntikan atau Secara alami. secara alami. Iya. Oke. Metodenya alami. Baik, jadi secara alami ya. Nah, itu berapa lama sejak dia dipijah kemudian dia Kisaran 3 bulan. 3 bulan baru menetas dulu? Iya. Baru aja. Oke. Dan itu di kolam tanah. Kolam tanah. Bagaimana mengatasinya agar kemudian gabus itu tidak menghilang menyusup ke dalam tanah itu? Kebiasaan gabus itu kan yang sering lompat, yang lompat keluar kolam. Untuk menghindari itu kita lakukan pemagaran. Jadi di sekeliling kolam itu kita beri pagar berupa jaring hitam itu ya ketinggian kisaran 1 sampai 1,5 meter. Nah, kolam tanahnya sendiri berapa dalamnya? Dalam kolam tanah itu kisaran kedalaman airnya kisaran 80 cm. 80 cm. Iya. Kalau kedalaman kolamnya? Kedalaman kolamnya kisaran 1 meter. 1 meter. Iya. Kalau ukuran luas kolam tergantung. Luas kolam ya menyesuaikan lokasinya itu macam-macam. Tapi yang paling jelas kedalamannya 1 meter, Iya. airnya 80 cm. Iya. Kemudian diberi pagar sekitar berapa dari permukaan kolam? Ya kisaran 1 sampai 1,5. 1 sampai 1,5 meter. Ini untuk menjaga supaya dia tidak lompat dan Iya. hilang gitu ya. Iya. Nah, kemudian untuk sampai dia siap dipijah dan itu menetas kemudian dipindahkan ke kolam ini, ke kolam beton, itu apa yang dilakukan? Jadi untuk persiapan di kolam beton sendiri nanti pengeringan kisaran 4-5 hari, kemudian kita isi air setelah kisaran 2 hari baru larva dari ikan gabus itu baru bisa kita masukkan. Jadi oke, selama itu tidak melakukan apa-apa nih ya? Tidak melakukan apa-apa. Oke, Mas Andi, terima kasih. Saya sudah dapat ilmu sedikit. Iya. Tetap
berjuang untuk membudidayakan ini agar gabus itu tetap ada gitu ya. Iya, Terima kasih. kita selalu berusaha. Terima kasih Mbak Sandi. Iya. Assalamualaikum. Saya pamit dulu. Iya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak. Iya. Waduh. Oh, ini kotor ini, maaf. Saya Agan dengan Bapak siapa? Oh Pak? iya, saya Harto. Pak Harto. Waduh, Pak ini Harto lagi iseng-iseng nangkep belajar nih itu. Hah? Pelihara ikan gabus lah. Oh, Iya. ikan gabus. Ini Mas kebetulan Mas lagi nyeleksi nih. Iya. Lagi nyeleksi. Ini usia Iya. berapa Pak ya? Ya dari kecil dari ambilan Aha. itu kecil itu sekitar 1 bulan kayak 1 bulan. Heeh. Sudah 1 bulan. Ini jadi mau nyeleksi ceritanya nih. Iya, kan Oke. ada pesanan itu harus diseleksi dulu biasa Oh, kan gitu. ukurannya gitu. Oke, jadi yang diseleksi, yang dijual itu yang sudah usia berapa Pak? Ya tergantung ukurannya. Aha. Rata-rata 1 bulan kita sudah jual. Oke, Nah, oke, ukuran oke. kalau kayak saringan itu bisa pakai 35. Ukuran 35 paling kecil sekarang jual. Oke, jadi ini nanti yang Bapak pilih ini udah langsung nanti dibungkus atau gimana nih? Atau Ya mesti nanti tunggu pemesannya, pemesan datang kita kan udah Nggak, nyediain. maksud saya ini sekarang udah siap untuk dibungkus langsung dibawa Oh atau iya, mesti diseleksi dulu nanti seleksi biar dulu? seragam lalu dibungkus gitu. Oke, nah seleksinya gimana Pak caranya Pak? Oh, ini pakai ini. Oh. Iya. Oh. Oh, Kayak ember. ini ukuran 35. Dari Oh, ini kita ukuran ya 3. Oke, jualnya lubangnya paling lebih kecil besar, ukuran ini ya. Terus ini ukuran Di bawah itu 23 lah. oh 23. Oke. Kalau ukuran 23 ini biasanya berapa senti dia nih Pak? 23 kisaran 3 sampai 4 cm. 3 sampai 4. Panjang loh itu. Oh, oke. Kalau yang ini yang apa? Ini 6 cm ya. 6 sentian. Oke. Jadi kalau ini kan kayak pakai alat kayak ini kan yang betul nanti keluar sendiri. Jadi ukuran yang kita ambil harus seragam. Oke. Agar dipelihara itu lebih. Jadi dia keluar sendiri gitu Pak ya? Iya. Udah lewat lubang-lubang itu ya. Nah, ukuran yang lebih besar dari lubang itu nggak bakal bisa keluar ya. Iya, Ya, kayak itu. Jadi yang di dalam ember inilah yang kemudian nanti dijual gitu Pak ya. Iya, yang tidak keluar itu. Itu kan ukurannya udah pasti sudah. standar lah. Sudah standar ya. Sama permintaan. Tergantung nanti permintaannya kan banyak lah. Yang minta ada Iya. besar Coba Pak sedikit diangkat ya. sedikit. Ini coba. Aduh ini kan. Ini kan panjang sekitar 6 cm ya rata-rata. Sekitar 6 cm ya rata-rata ya. Tadi yang keluar sekitar 4 cm ya. 4 sentian. Aduh. Jadi udah. Ini ikan pasti. gabus masih kecil-kecil ya Nah, anak. dari kita kan nek Lah, jual ini- paling kecil ukuran kayak ini. Oke, kalau ukuran segini ini dijual per ekornya berapa tadi Pak? Kalau sini pasarannya untuk pelanggan-pelanggan itu 800. 800 rupiah. Wah mahal ya Pak ya. Ya gimana mau habis biayanya ya agak mahal gitu loh. Nek cara Jogjanya apa? Larang gitu. Melarang sedikit ya nggak apa-apa kan barangnya masih Gitu ya? agak susah Oke. dicari gitu loh. Nah. Lagian kan konsumsinya mahal. Iya Pak, ini kan dibolong-bolongin, ini yang bolongin Bapak sendiri apa Enggak gimana? lah kayak itu kan kita udah beli di toko ada sekarang. Oh, jadi sudah ada pabrik yang buat. Ah, Gitu mungkin ya? pakai mesin gitu. Kalau kita kan ya nggak telaten nggak bisa rapi kayak ini. Iya lah. Iya, iya. Ya buat Nah, praktis berarti lah. banyak ukuran dong yang dibuat untuk Oh, ini ada banyak. ukuran 35, Iya. 23, ada ukuran berapa Iya. lagi Pak? Di atasnya itu ada 46, 57, 68 ada. Lah itu kalau 46, 57, 68 itu untuk ukuran berapa senti itu? Nah, 46 itu sekitar 8 sampai 10 itu. 46 8 sampai 10. 10 cm. 8 sampai 10 cm. Nah, panjangnya itu loh yang diukur itu. Kalau 57 ya 10 sampai 12. Oke, kita mulai dari awal tadi. Ukuran 23 tadi untuk ngambil ikan yang ukuran cuman 3-4 cm. 3 sampai 4 Iya. cm. Terus kemudian dari sini ke Ini. ukuran 35. Ini. Itu ukuran 6 cm. 6 cm ya. Nanti Kalau 6 cm ini usianya sekitar 1 bulan ya. 1 bulanan lah. 30 hari. Terus ukuran yang berapa tadi? 46. 46 itu ya 46 itu selisih 10 harian. selisih 10 hari. Nah. Sekitar 40 hari. Itu panjangnya kira-kira berapa, Pak? Nah, 46 itu 8 8 sampai 10 itu. 8 sampai 10. Iya. Terus ukuran yang 57 ya tambah lagi. 57 tambah 10 hari lagi. Iya, sekitar Iya. kira kayak itu. Asal pakarnya standar biasanya mencapai ukuran itu. Gitu loh. Pak,
Ini kalau miara ini ukuran kolamnya berapa sih nih Pak? Ini kan 2x4 ini. Ini kan cuman buat pembibitan aja. Nanti misalnya pembesaran ya harusnya agak luas lagi. Gitu ya. Nah, kalau pembibitan aja 2x4 ini cukup. Ini ya biasanya rata-rata sekitar 4.000-an ekor. Ini kedalamannya ya cuma sekitar 30 sentian ya. 30 sentian. Tapi kalau pembesaran nanti kan bisa minim kalau bisa 1 meter lah kedalaman air. 1 meter. Lebih kan prinsipnya kalau lebih dalam kan lebih bagus untuk pembesaran. Agar ikan enggak terlalu gerakan itu. Iya. Tak repot nggak sih miara yang Ya sebenarnya pembenihan sama aja lah seperti melihara lele, patin kayak apa itu. sama. Ini kan termasuk ikan kuat. Jadi airnya itu enggak perlu jernih gitu. Agak keruh enggak apa-apa. Cuma nanti untuk pembesaran kan kalau ada tanda-tanda nafsu makannya udah kurang itu biasanya airnya diganti sedikit gitu. Dikurangi lumpurnya kalau ada di bawah itu disedot. Itu nanti makannya bagus lagi berarti airnya udah standar. Oke, airnya ada standar. Standar istilahnya pH airnya harus berapa Pak? Ya wajar-wajar aja air tawar biasa itu. Wong ini termasuk ikan di mana ya? Hidup di mana-mana itu bisa gitu. Iya, ikan tahan enggak terlalu stresan. Baik gitu. Iya. Enggak kayak ikan koi apa itu kan harus jernih. Walaupun ini kan pakai air dari pam nggak apa-apa nih Pak. enggak apa-apa. Baik, Malah Pak lebih Harto. bagus. Terima Nah, kasih air banyak. lebih penyakitnya lebih steril lah. Ya, lebih tahan ya. Oke. Baik Pak Harto, terima kasih banyak. Saya Iya, pamit dulu. Sama-sama. Jadi teruskan untuk Iya. Ini membudidayakan buat ini ya. kegiatan. Alhamdulillah bisa berkembang. Oke. Terima kasih Pak Harto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suku-suku, perbedaan, ciri khas Indonesia. Ribuan pulau menciptakan adat istiadat. Ayo kenali setiap suku yang menjadi saudara kita se-Indonesia. Suku-suku, setiap Jumat pukul 8.30 di TVRI.